Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu subuh di Masjid Al-Musabbihin yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membersamai Suratul Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, surah urutan ke-112 dari seluruh surah-surah sebagaimana urutannya di dalam mushaf. Saat kita akan menafsirkan surah Al-Ikhlas, kita merasakan keagungan yang begitu besar dari surah ini. Walaupun surah ini hanya 4 ayat, walaupun surah ini begitu mudah untuk kita hafal dan sering kita bacakan dalam surat-surat kita, tapi tatkala kita melihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan tentang keagungan surah ini, maka muncul dalam hati kita semua ta'zim, mengagungkan bagaimana surah yang begitu singkat ini ternyata punya kedudukan dan makna kandungan yang begitu dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah ini pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Uqbah, "Wahai Uqbah, tahukah engkau surah yang paling utama di antara surah yang ada di Taurat, surah yang ada di Injil, dan surah yang ada dalam Al-Quran?" Ketika itu Uqbah berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Nabi berkata, "Suratul Ikhlas wa suratul Falaq wa suratul Nas. Ihris ala alla tabita fi lailah illa wa qara'taha." Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas adalah 3 surah paling utama, bukan hanya dalam Al-Quran tapi juga dalam Taurat dan Injil. Dan Nabi berkata, usahakan engkau tidak tidur malam kecuali engkau membaca 3 surah itu. Dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, hendaklah kalian sebelum tidur malam membaca sepertiga Al-Quran. Di saat itu para sahabat berkata, bagaimana mungkin kami menyelesaikan sepertiga Al-Quran? Kalau Al-Quran 30 juz, berarti sepertiganya 10 juz. Ini yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah. Bagaimana mungkin kami menyelesaikan 10 juz sebelum kami tidur? Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, bacalah suratul Ikhlas fa innaha ta'dilu thulusal Quran. Bacalah surah Al-Ikhlas karena keutamaan surah ini menyerupai atau menyamai sepertiga Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW di momen yang lain mengutus satu pasukan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, pimpinan yang ditunjuk oleh Rasulullah
di setiap solat membaca surah Al-Ikhlas. Maka ini mulai menjadi perbincangan di antara para sahabat yang lain. Sepulang mereka ke Madinah, Nabi pun memanggil pemimpin pasukan tadi. Kenapa kau baca Al-Ikhlas terus? Bukan surah yang lain. Dijawab oleh pimpinan pasukan tadi, fa inni uhibbuha, karena aku sangat mencintai surah ini. Maka Rasulullah pun berkata, maka cintamu kepada surah ini menjadikan Allah mencintaimu. Ini beberapa riwayat yang menggambarkan kepada kita bagaimana surah ini dengan segala kesederhanaan, singkat, padat, maknanya jelas, layak untuk senantiasa kita rutinkan sebagai amalan harian kita. Bapak Ibu rahimakumullah, surah Al-Ikhlas memiliki beberapa nama. Selain dinamakan dengan surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas artinya kemurnian. Biasanya nama-nama surah itu kita akan temukan kata-kata yang sama berulang di dalam surah. Tapi dalam surah Al-Ikhlas tidak kita temukan kata ikhlas. Ini mengandung pesan penting bahwasanya apa? Esensi keikhlasan adalah ketika engkau beramal dan engkau tak ingin disebut. Karena esensi keikhlasan ketika kita memurnikan niat dan motivasi hanya untuk Allah, sehingga niat itu bahkan tak perlu disebutkan. Makanya tidak ada ditemukan kata ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Surah ini juga dinamakan surah Tauhid, surah yang mengesahkan Allah. Dinamakan juga surah Tajrid, surah yang mensucikan Allah dari segala sifat yang tak pantas kepadanya. Dinamakan juga surah Tafrid, surah yang menggambarkan keunikan Allah. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun yang ada di alam semesta. Jadi surah Ikhlas, surah Tauhid, surah Tajrid, surah Tafrid. Ini identitas dari surah ini. Beberapa ulama menggambarkan kepada kita latar belakang kenapa surah ini turun. Ketika Nabi Muhammad mulai mengkritisi berhala-berhala yang disembah di Mekah, Lata, Uzza, Manata, digambarkan ketidakpantasan mereka untuk disembah. Maka datanglah berbondong-bondong para pemuka masyarakat. Mereka berkata, "Sif lana rabbak." Muhammad, deskripsikan kepada kami bagaimana sebenarnya Tuhanmu. Jangan kau salahkan Tuhan kami saja, Tuhanmu pun tak jelas. Sif lana rabbak, deskripsikan untuk kami bagaimana Tuhanmu. Dalam riwayat yang lain mereka berkata, "Unsub lana rabbak." Sampaikan pada kami bagaimana nasabnya Tuhanmu. Karena nasab ini adalah satu hal yang sangat menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Ketika seorang dihormati, dimuliakan, siapa ayahnya? Siapa kakeknya? Keturunan siapa dia? Gimana silsilah keturunannya? Apakah ada orang-orang yang tak pantas untuk kemudian dimuliakan? Sehingga dalam konteks menjadikan sesuatu sebagai Tuhan pun, orang-orang Arab jahiliyah ketika itu meminta agar Nabi Muhammad menjelaskan nasab Tuhannya. Disinilah turun 4 ayat yang menggambarkan kepada kita esensi tauhid. Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan kata-kata Qul huwallahu ahad. Qul, katakan. Ini perintah dan instruksi yang Allah tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada kata qul dalam Al-Qur'an berarti mengisyaratkan Nabi bukanlah orang yang membuat, tapi hanya orang yang dapat instruksi. Qul, katakan begini. Jadi Rasulullah itu sendiri didikte.
Nabi Muhammad sendiri bukan dia menyatakan ayat-ayat itu dari dirinya, tapi ada pihak lain yang menginstruksikannya untuk mengatakan. Qul, katakan Muhammad kepada yang meminta nasab Allah, huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Para ulama mengatakan ada perbedaan antara kata wahid yang kita artikan dengan satu dengan kata ahad yang diartikan dengan esa. Wahid ini diartikan satu dari sisi kuantitas. Allah wahid, Allah itu satu. Kuantitas Allah tak berbilang. Tapi di sisi lain Allah ahad, Allah esa. Esa itu dari sisi kualitas. Sebagaimana Allah tak berbilang, Allah pun unik, Allah pun esa. Tidak ada sesuatu apapun yang kualitasnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini harus kita bedakan, selain Allah itu satu, Allah juga esa. Satu dari sisi bilangannya, sedangkan esa dari sisi kualitas. Tidak ada sesuatu apapun yang kemudian dapat digambarkan dan terbayangkan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat digambarkanlah kemudian keesaan Allah ini bentuknya apa? Qul huwallahu ahad. Di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahus Samad. Kita tahu kata Allah lafzul jalalah, satu kata yang menunjukkan keagungan. Kata Allah bisa mewakili semua nama-nama yang ada dalam Asmaul Husna. Kalau disebut Allah, terkandung di dalamnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sampai dengan nama-nama yang lain dalam Asmaul Husna. Tetapi nama-nama yang ada dalam Asmaul Husna tak mampu menggantikan kata Allah. Makanya kalau disebut kata Allah dikatakan wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman kalau disebutkan lafaz Allah saja bergetar hatinya. Ketika dulu ada seorang kafir mengambil pedang ingin membunuh Rasulullah ketika Nabi sedang duduk santai di bawah pohon kurma. Ketika itu kafir tadi mengatakan, siapa yang bisa menghalangiku dari membunuhmu? Ketika itu Rasulullah tegas mengatakan, Allah. Seketika tangan kafir tadi tak mampu memegang pedang yang akan dia hunuskan ke perut Rasulullah. Ketika pedang itu jatuh, Nabi Muhammad mengambil lagi pedang itu, kemudian mengatakan, sekarang siapa yang bisa menghalangiku dari membunuhmu? Disitulah si kafir tadi bersyahadat kepada Allah. Jadi bayangkan, kata Allah punya kekuatan luar biasa. Kewajiban pertama dalam beragama mengenal Allah. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman mi'atun illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama yang indah. Siapa yang mampu menyelami lautan makna dari nama-nama itu, maka dia akan masuk surga. Kalau satu dari 99 nama-nama Allah yang ada itu kita selami saja, kita kaitkan dengan berbagai penggal dalam kehidupan kita, kita akan temukan betapa nama-nama Allah itu senantiasa mewarnai setiap periode dalam kehidupan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, Allahus Samad, Allah lah As-Samad. Apa arti As-Samad? Diterjemahkan As-Samad tempat bergantung. Tetapi
makna as-samad lebih dalam daripada itu. As-samad diartikan para ulama allazi la yahtaju ila syai' wa kullu syai'in yahtaju ilaihi. As-samad itu adalah yang tak membutuhkan siapapun, tetapi semua membutuhkannya. Itu makna as-samad. Jadi kalau kita sebut Allahus Samad, kita butuh Allah. Semua binatang butuh Allah. Semua isi alam semesta membutuhkan Allah. Tapi sedikit pun Allah tak membutuhkan itu semua. Ini makna as-samadiyah. As-samadiyah artinya ketergantungan makhluk tanpa terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Dan ini adalah bantahan terhadap semua yang dijadikan Tuhan selain Allah. Apakah berhala itu semua membutuhkannya dan dia tak membutuhkan yang lain? Tidak. Makanya dulu ada seorang Arab Badui, dia sampai kepada hakikat tauhid ketika melihat patung berhala yang dibuatnya dari batu. Kemudian patung itu dikencingi oleh serigala. Si Badui tadi lantas mengatakan, Arabun yabulu su'lubanu ala ra'sihi laqad hanat man bala alaihi musta'alibu. Apa Tuhan yang tak mampu membela dirinya bahkan ketika serigala mengencingi kepalanya? Ya, sungguh sangat hina orang yang dikencingi serigala, katanya. Tak mungkin ini Tuhan. Karena bahkan untuk melindungi dirinya sendiri pun dia tak mampu. Bagaimana lagi dia melindungi kita? Jadi Allah itu mampu melindungi kita, dan tidak ada sesuatu apapun yang mampu melindungi kita dari murkanya Allah. Makanya ada dalam Al-Quran kata-kata fafirru ilallah, berlarilah kalian semua menuju Allah. Kita lari dari Allah menuju Allah, lari dari murkanya Allah dengan mengemis rahmatnya Allah. Kita lari dari murka Allah dengan mengemis rahmatnya Allah. Jadi tidak mungkin kita lepas dalam aspek apapun. Allahus Samad. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak dilahirkan, tidak melahirkan, sebagaimana tidak pula dilahirkan. Tidak melahirkan maknanya apa? Tidak ada Tuhan setelahnya. Tidak dilahirkan maknanya apa? Tidak ada Tuhan sebelum dia. Makanya dalam nama Allah, huwal awwalu wal akhir. Dialah yang paling awal, dia pula yang paling akhir. Kenapa dikatakan tidak ada? Dia tidak melahirkan sebagaimana tidak dilahirkan. Yang membutuhkan keturunan dan membutuhkan generasi sebelumnya itu siapa? Orang yang tidak abadi. Gak mungkin kita ada tiba-tiba tanpa ada leluhur kita. Kita dilahirkan oleh orang tua kita. Sebagaimana karena kita tak abadi, kita membutuhkan keturunan. Allah Subhanahu wa taala yang mensifati dirinya sebagai wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang kekal ketika semua yang ada di alam semesta ini punah dan hancur hanyalah Allah. Jadi Allah tak membutuhkan keturunan. Jadi lam yalid, Allah tak melahirkan, dan ini adalah bantahan terhadap akidah orang Nasrani dan orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan anak Tuhan, berarti Tuhan punya anak. Yulad, dilahirkan, berarti Tuhan punya bapa. Ada Tuhan bapa, ada Tuhan anak. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala di antara keesaannya dari sisi kualitas dan kuantitas, Allah bukan hanya tak melahirkan, Allah juga tidak dilahirkan. Karena kedua sifat ini sangat tidak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
lam yalid wa lam yulad, dan ditutup wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Makanya ada ungkapan disampaikan para ulama, ma khatara bibalik fallah bi khilafi dzalik. Semua yang terlintas di kepalamu tentang Allah, maka Allah berbeda dengan apa yang kau bayangkan. Kadang-kadang kita disebut sifat A, terbayang kita sifat ini. Disebut sifat B, terbayang kita sifat-sifat yang ada pada manusia. Laisa kamislihi syai'. Kalau dikatakan ya, gambaran wajah Allah, tangan Allah, ini bagaimana kita mensifatinya? Ada sebagian ulama ya dari kalangan mutaqaddimin yang mengikuti mazhab tafwid. Artinya apa? Allah menyebutkan kata wajah. Wajah itu ya sebagaimana yang Allah pahami dan kita tak mampu menjangkaunya. Tapi kalangan mutaakhirin mengikuti langkah-langkah. Kalau disebut kata tangan, wajah, ya sudah itu kita takwilkan. Kita maknai dengan makna yang pantas dengan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Para hadirin rahimakumullah, tentunya ini menjadi satu poin penting. Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat mengatakan, dikatakan Rasulullah rutin membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua solat sunnah fajar. Itu selalu Nabi Muhammad solat sunnah fajar 2 rakaat, baca pada ayat keduanya surah Al-Ikhlas. Begitu juga dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad membaca surah Al-Ikhlas pada salah satu rakaat witir. Ini sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, apakah malam hari ini kita sudah mulai tarawih? Tidak. Nah, ini mudah-mudahan surah ini menyertai kita dan pemahaman terhadap makna-makna yang terkandung di dalamnya menjadikan kita insyaallah mencintai surah ini, gemar membacanya, merutinkan membacanya sebelum tidur, hingga Allah juga mencintai kita karena cinta kita terhadap surah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan singkat di pagi hari yang berbahagia ini. Taqabbalallah, semoga Allah terima amal-amal kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أحله علينا باليمن والإيمان وبالسلامة والإحسان. ربنا الله سبحانه وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.